Tapi ada loh orang yang berkarir itu mengukur kesuksesan karir itu dari tingginya jabatan yang didapat. Betul. Dari gaji besar kayak gitu. Nah, dari status. Dari kesibukannya. Jadi kalau pulang malam, nah itu pasti sukses. Sukses gitu. Sementara yang dianggap tidak sukses itu yang tidak di kantoran, yang berdagang, betul, gitu kan, di lapangan seperti produksi. itu, betul. Halo, Entalkers. Jadi ketemu lagi Novi ya? Iya, kita ketemu lagi. Betul. Masih di NN Talk. Iya. Obrolan seputar karir gitu, mengenalkan berbagai macam profesi yang ada di dunia kerja untuk teman-teman yang akan kuliah gitu ya, milih jurusan, yang akan milih berkarir setelah lulus atau sebelum lulus kuliah, atau teman-teman yang berada di karir awal baru bekerja, terus kemudian melihat sebenarnya mencari-cari karir apa sih yang cocok buat saya. Nah, ini bisa diikuti nih obrolan-obrolan yang ada di NN Talk, karena kita sudah mewawancarai, mendapatkan insight dari berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita, baik yang itu sifatnya umum, kita seringkali mendengarnya, maupun yang umum, yang tidak biasa dan kita mungkin tidak tahu sebelumnya. Kami pun juga merasakan seperti itu. Dan selain tadi obrolan tentang profesi, juga ada tentang obrolan-obrolan tentang kalau kita sukses, ingin sukses untuk meniti karir, maka ada tips-tipsnya. Karena ketika bekerja kita bisa jadi ketemu dengan masalah, kita sendiri merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Betul. Kita nggak tahu cara penyelesaiannya seperti apa. Jadi kita juga membahas tentang hal-hal yang sering kali terjadi yang dialami oleh orang-orang berkarir. Dan karena itu kami memberikan tips-tips praktis bagaimana supaya bisa sukses menjalani karirnya dan juga happy. Sukses menjalani karir. Jadi kayaknya ada mitos nih Bu Novi. Tentang kesuksesan suatu karir. Oke, apa mitosnya? Kalau Bu Novi sukses itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya sukses adalah ketika saya dapat menikmati pekerjaan saya. Saya maksudnya saya suka pekerjaan saya bisa memberikan nilai terhadap apa yang saya kerjakan, dan apa yang saya kerjakan ini punya dampak atau impact yang baik buat orang lain. Gitu. Nah, mungkin ada sedikit note-nya gitu. Kalau dulu bahwa buat saya mungkin gaji nggak terlalu penting gitu ya, karena ini mungkin kalau perempuan akan mengalami seperti ini gitu, karena saya kan bukan pencari nafkah utama di keluarga, sehingga bukan kepala rumah tangga, sehingga buat saya kalau saya mau kerja ya saya mau mengerjakan sesuatu yang saya senang, yang saya enjoy. Kalau saya nggak enjoy ya saya nggak sudah ngapain cari masalah. Cari perkara, cari stres ya. Kok ribet kan gitu ya? Iya, jadi kalau saya nggak suka ya saya nggak kerjakan gitu. Waktu awal-awal Ternyata ketika awal, loh kok semakin berkembang. Iya, semakin berkembang, ya itu tadi ya. Karena ya sekarang untungnya menjadi ini kan, orang yang ngerti tentang karir. Saya bisa sharing gitu loh apa yang saya alami. Karena kan mungkin kalau teman-teman yang dulu pernah mengikuti seri-seri sebelumnya, sejak mau kuliah saya itu SMA sudah kepinginnya psikologi, kuliahnya benar-benar psikologi, kerjanya benar-benar di bidang SDM, dan itu linear di situ gitu kan. Sekolahnya nyaman di situ. Ngambil sekolah lagi S2 ya, S2-nya bidangnya enggak jauh-jauh dari SDM. Ngambil sertifikasi semuanya yang berkaitan dengan SDM gitu. Jadi ya itu tadi, karena saya suka dan makin dalam gitu aja sih merasanya. Karena kan bekerja karena ya tadi ternyata semakin lama semakin menyukai dan mendalami, nggak expert di situ. Betul. Nah, jadi saya merasa bahwa itu tadi loh, saya berkembang di sana gitu loh. Hingga akhirnya menjadi semakin luas lagi, bukan sekedar membantu. Betul. Tapi punya value. Gitu. Tapi ada loh orang yang berkarir itu mengukur kesuksesan karir itu dari tingginya jabatan yang didapat. Betul.
dari gaji besar kayak gitu, dari dan status, dari kesibukannya. Jadi kalau pulang malam, nah itu pasti sukses. sukses. Jadi apa ya ibaratnya berangkat pagi-pagi, Iya. pulang malam-malam. Pulang pagi-pagi juga. Oh, pulang pagi-pagi. Jadi maksudnya dini hari, terus jam 7 udah berangkat lagi. Atau misalnya weekend pun masih kerja, ya kan. Nah itu kadang orang, wah orang ini sibuk banget kan gitu loh. Sukses pasti kan gitu. Iya, betul. Nah, atau misalnya dia kerja di sektor formal, di Ya, kantoran. di kantoran. Kan? Pasti sukses. Gitu, sukses gitu. Sementara yang dianggap tidak sukses itu yang tidak di kantoran, yang berdagang, betul, gitu kan, di lapangan seperti produksi. itu, betul. Nah, padahal nggak bener kan, itu mitos, kan, gitu. Karena sebenarnya banyak juga sih orang yang bergaji tinggi, tetapi sebenarnya tidak bahagia. Betul itu tadi, iya. Tidak nyaman terhadap pekerjaannya. Betul, gitu. Karena terkait dengan yaitu adalah ya sudah nih yang memang harus saya lakukan, mau tidak mau terpaksa tidak terpaksa kan gitu loh. Karena ada apa ya yang harus saya penuhin kebutuhan ini. Betul. Jadi saya mau meng-highlight ini karena itu tadi ketika kita bekerja sebenarnya boleh kita berorientasi terhadap tadi itulah jenjang jabatan, boleh berorientasi terhadap gaji atau status yang kita dapat. Tetapi sebenarnya esensi dari berkarir itu karena begini, setiap manusia itu kan berkembang sesuai dengan psikologi perkembangannya gitu ya. Nah, orang semakin dewasa itu ketika tugas sekolah sudah selesai dan sebagainya, mereka fulfillment pencapaian dari apa yang dia lakukan di kehidupan itu sangat tergantung kalau misalnya dia bekerja ya di situ di tempat kerjanya dia akan mendapatkannya gitu. Nah, di tempat kerjanya ini apakah pekerjaan yang dia lakukan dia menyukai, apakah di pekerjaannya dia berkembang. Berkembang itu bukan berarti terus nggak ada nggak ada hal-hal yang sulit atau nggak ada tantangan ya. Pasti Justru ada. karena kita diberikan tantangan hal-hal yang kita belum pernah lakukan sebelumnya, disitulah kemudian kemampuan kita jadi berkembang. Iya, gitu. karena kita belajar untuk menyelesaikan itu atau melalui itu. Betul, seperti itu. Terus juga ketika berkarir itu apakah kemudian juga exposure kita ini bertambah gitu. Betul. Networkingnya kita apakah makin luas apa enggak. Betul. Seperti itu. Jadi ketika berkarir pastikan juga bahwa hal-hal yang sifatnya personal buat kita itu tadi penting itu dapat tercapai. Selain bahwa kalau anak sekarang kan saya maunya yang work life balance kayak gitu. Ya boleh saja. Tapi jangan merasa bahwa ketika ini diminta kemudian ini pencapaiannya jadi lambat karena ada yang lebih bagus etos kerjanya dan keseriusan atau fokusnya bekerja, kemudian jadi ngiri gitu, atau kemudian kok saya nggak bisa sama ya, maunya dapat work life balance tapi effort yang dikeluarkan nggak sama dengan yang lainnya. Berarti kan si ini udah sukses di dalam life balance-nya. Life balance-nya gitu. Kecuali memang ini yang dicari. Betul, kecuali ya sudah. Oke, life balance gini, pendapatan saya segini, ya sudah. Oke. Karena ini banyak sekali misalnya begini. Ini kebanyakan ya alami lagi-lagi perempuan yang misalnya dia bekerja gitu ya. Ya udah saya nggak usah lah dikasih pangkat tinggi-tinggi karena kerjaannya jadi makin banyak. Karena misalnya kalau karir saya bagus, saya akan ditugaskan di cabang-cabang baru gitu kan. Apalagi di BUMN kan ada klausul bersedia ditempatkan di mana di seluruh wilayah kerja. Gitu. Jadi karena punya keluarga, punya anak-anak, maka akan lebih berat dengan keluarga atau anak-anaknya. Itu tadi dia dapatkan balance untuk kehidupan pribadi. Dan itu sukses loh sebenarnya. Betul. Dan ini karena ini penting juga buat dia gitu loh, buat dia. Jadi sebenarnya ya bagaimana kita memaknai sendiri lah gitu. Kesuksesan. Betul. Nah, kan sukses membalanskan antara ya sudah karir seperti dengan keluarga kan gitu. Betul. Tidak harus ya akhirnya menduduki jabatan tertentu tapi dia harus dikirim ke kota yang mana, ke tempat lain sehingga harus meninggalkan keluarga. Kan juga sebenarnya kesuksesan kan. Tapi
berarti kesuksesan bukan dimanai oleh suatu jabatan saja. Iya, iya. Ya kan, gitu loh. Gitu. Kecuali kalau memang dia, oh ya sudah, saya harus keluar kota karena menempuh jabatan ini, dan sudah paham resiko harus meninggalkan keluarga, atau keluarganya diajak. Nah, itu kan pilihan. Jadi kesuksesan kan sebenarnya kan pilihan. Mau memanainya seperti apa. Ya kan. Terus juga yang orang kantoran nggak harus bilang bahwa orang yang bekerja di sektor yang bukan kantoran itu juga tidak sukses. Iya. Kan? Banyak juga. Jadi karir itu bukan hanya kelihatan pakai uniform atau pakaian yang keren. Atau orang bilang tuh white collar white collar. Oh iya, kerah putih. Gitu. Atau yang satunya blue collar kayak gitu kan. Bukan kan gitu loh. Sama juga sektor informal, pedagang-pedagang banyak sih. Iya, dan sukses itu di karirnya mereka sebagai wirausaha, sebagai entrepreneur, begitu. Yang penting adalah pilihannya itu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tadi yang ibu rumah tangga tadi, dia bekerja di office karena terkait dengan tanggung jawab terhadap keluarga, tidak memilih karir hingga akhirnya keluar kota. Atau misalnya dia dapat promote nih ke kantor pusat, which is di Jakarta, misalnya dia di daerah kan gitu loh. Ya sudah, saya nggak memilih untuk ke Jakarta tapi dengan keluarga. Nah itu juga kesuksesan, gitu loh kan. Oke. Nah, ada lagi nih mitos yang keliru tentang karir, bahwa orang makin ahli di sebuah bidang, maka orang ini adalah orang yang karirnya lebih sukses dibandingkan yang lain. Padahal di bidang teknis ya. Iya, bidang teknis. Padahal ketika kita berkarir, ketika posisi kita makin tinggi, di mana kita ini mengelola banyak orang, sebenarnya bukan hanya keterampilan teknis yang diunggulkan. Kita harus punya keterampilan yang lain, di mana kita ini mengelola orang. Iya, soft skill itu. Soft skill, betul. Karena dan ini lebih sulit untuk dibentuknya dibandingkan kita hard skill-nya kayak gitu. Nah, jadi ketika Anda punya kompetensi hard skill yang bagus, harus dilengkapi. Pastikan bahwa Anda juga melengkapinya dengan soft skill yang lain yang dibutuhkan di pekerjaan. Seperti itu. Karena kita kerja itu adalah teamwork, hasil kerja bersama-sama. Gitu, jadi nggak mungkin kita melakukannya sendiri terus karena merasa ahli kita nggak butuh orang lain, atau kerjaan orang lain dianggap kecil, sepele, seperti itu kita nggak bisa begitu kan. Karena kesuksesan kita itu sebenarnya bukan karena diri kita sendiri, tapi juga ada orang lain juga support kita kan. Nah, orang yang support kita itu bisa bisa tumbuh dan bisa bekerja karena apa sih? Kemampuan soft skill kita, men-encourage tim. Iya, betul. Berarti ketika men-encourage tim butuh kemampuan untuk berkomunikasi, butuh teamwork yang bagus. Kalau misalnya dia di posisi yang atas, berarti punya leadership yang bagus. Di posisi bawah berarti punya followership yang bagus, ya enggak? Nah, kemudian bisa menyelesaikan masalah, problem solving, ya kan? Terus kemudian punya sense terkait dengan empati yang bagus juga kepada timnya. Nah, itu juga hal yang punya di soft skill kan gitu. Interpersonalnya itu yang harus dikembangkan selain hard skillnya. Dan itu kan juga tidak mudah. Iya, betul. Itu tidak mudah dan butuh jam terbang lah. Jadi artinya butuh jam terbang itu berlatihnya lewat waktu gitu ya. Dan harus melalui prosesnya. Betul, enggak hanya bisa lewat teori aja. Iya. Jadi itu sih Bu Novi ya kan, terkait dengan mitos-mitos tentang suatu kesuksesan. Kami berdoa semoga semua teman-teman yang mendengarkan karirnya sukses dimanapun berada. Dan dengan tadi itu persepsi yang benar. Karena ketika kita berkarir itu tadi kita nggak perlu mengukurnya itu sebenarnya lebih lihat orang lain juga. Ukurannya sebenarnya selain eksternal juga internal dari diri kita. Yang penting adalah diri kita berkembang, kita menikmati pekerjaannya, tidak ada hal yang dikorbankan gitu kan. Karena kebutuhan kita berbeda dengan kebutuhan orang lain. Betul, iya. Dan tidak bisa disamakan. Iya. Kecuali kalau misalnya keinginan kita sama keinginan orang lain, nah itu akan susah kan. Ya, karena kondisi masing-masing juga sangat berbeda. Gitu. Jadi itu sih bahwa sukses itu adalah pilihan Anda masing-masing, tidak hanya diukur oleh jabatan dan materi, ataupun juga posisi Anda apakah di formal atau di informal. Ya, berarti yuk kita akhirin episode kali ini karena saya juga pengen ngopi-ngopi. Jangan lupa untuk like,
share dan juga komen serta subscribe kalau belum subscribe. Atau mungkin ada topik atau materi yang ingin diangkat oleh kami berdua. Ya, silakan berikan di komen ya. Nah, mungkin bisa jadi apa ya, topik yang akan kita angkat. Ya, usulan topik berikutnya. Iya. Nih, gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari materi kita berdua atau dengan narasumber lainnya.